Jadi karena telah ditabukan, maka apa yang akan dilakukan iblis? Allaitani, engkau telah menyesatkan aku. Artinya dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, bayangkan dia bilang seperti ini, engkau telah menyesatkan aku. Saya dulu makhluk yang baik dan sujud kepadamu, tapi saya tidak sujud kepada Adam. Kalau redaksi yang lain, kenapa saya tidak sujud Adam? Karena saya cukup sujud kepadamu ya Allah. Cocok toh logikanya iblis. Tapi ini logika iblis. Tidak ada niat yang mau sebenarnya sujud kepada Allah. Ya, saya hanya mau sujud kepadamu ya Allah. Kenapa saya mau sujud kepada manusia ini Adam? Tapi siapa perintah dulu? Perintahnya siapa? Perintahnya Allah juga. Jadi apa yang akan dilakukan iblis? Coba lihat, dia sampaikan sendiri. La aqudanna, sungguh pasti aku akan selalu menghalangi lahum, bagi mereka, ini umat manusia, siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Jadi itu memang kerjanya. Kalau bagus-bagus misalnya nuta ibadah tak, pokoknya cari cara 1001 macam cara iblis yang dilakukan untuk menggoda kita. Nah kita santai-santai saja, tidak ada 1001 cara tak untuk mengkanter itu, melawan itu. Ya, dia iblis saking dia kokohnya, teguhnya, atau dia selalu mau menggoda manusia. Kemudian apalagi yang dilakukan iblis? La'atiyannahum, aku pasti mendatangi mereka min baini aidihim. Kalau min baini aidihim itu kalau diterjemahkan dia berada di hadapan kita. Artinya memang kita akan berhadapan dengan iblis. Wa min khalfihim, saya akan juga menggoda dari arah belakangnya. Wa an aymanihim, saya juga akan menggoda dari arah kanannya. Wa an syama'ilihim, saya akan juga menggoda dari arah kirinya. Saya lihat kalau duduk dia mikir depan tak, kanan kiri tak, belakang tak. Jangan sampai dipengaruhi oleh iblis. Ya, jangan santai. Di sekeliling kita ini aman-aman saja. Kita sudah aman, sudah. Kita sebagai kepala rumah tangga aman kita jalan. Sudah, istrinya digoda oleh iblis, tidak mempan lagi istrinya, anak-anaknya digoda. Tidak mempan semua dalam rumah tangga, di dalam rumah tetangganya digoda. Beribu dulu bikin rusuh itu tetangganya. Coba. Tidak ada lagi tetangganya, orang lain datang disuruh lagi. Coba. Wala tajidu, dan engkau tidak akan mendapati, Allah sampaikan ini. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Wala tajidu, engkau tidak akan mendapati aktsaruhum syakirin. Ini tugasnya iblis. Ini termasuk godaan iblis. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Mungkin ibadah tak aman, sholat tak aman, tetapi rasa syukur tak lagi, sudah. Berarti berhasil lagi iblis. Tidak bersyukur ini, sudah. Karena itu memang supaya tidak bersyukur ki hamba. Allah berfirman, qala ukhruj minha, keluarlah kamu dari surga, mad'uman madhuran, dalam keadaan hina dan terusir. Memang diusir. Dipecat secara tidak terhormat. Jadi hati-hati nih kalau ada pegawai yang dipecat secara tidak hormat seperti iblis, maz'umam madhura, sudah hina, diusir secara tidak terhormat. Laman tabi'aka, sungguh barang siapa tabi'aka minhum, yang diantara mereka mengikuti iblis, la'amla'anna, tentu pasti akan aku isi jahannam. Yang mengikutimu iblis pasti tempatnya sudah di jahannam. Jahannam itu neraka nomor 1, paling di bawah nih, di bawah. Itu neraka paling bahaya. Ya. Fakula, lalu makanlah min haitsu syi'tuma. Ini sudah beda konteksnya lagi. Tadi itu sudah mohon maaf, lompat kayaknya. Wah, mohon maaf. Goda iblis sih.
Bahas ini iblis ngeganggu kan. Iblis. Laman tabi'aka, sungguh barang siapa mengikuti la'amla'anna, tentu pasti aku akan isi itu jahanam minkum ajmain, dengan kalian semuanya. Jadi bersama iblis. Jadi iblis sudah pasti ditempatkan di neraka jahanam. Dia penghuni nomor satunya jahanam. Nah itu. Wa ya Adam, dan engkau Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zaujuka, dan istrimu, al jannata, di surga. Nah, jadi setelah Adam diciptakan, karena kalau riwayat di dalam hadis, Adam merasa kesepian, tidak ada yang menemani, maka dalam bagian dari tubuh Adam, tulang Adam diambil. Nah itu nyampainya ada dari tulang rusuknya. Itu diambil untuk diciptakan makhluk yang lawan jenisnya. Jadi fakula min haitsu, makanlah dari apa saja syi'tuma yang kalian sukai. Nah, jadi di surga itu sudah disediakan semuanya makanan. Wala taqraba, tapi dan janganlah engkau berdua mendekati hazihi syajarah, pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, maka kalian berdua bisa menjadi orang-orang yang zalim. Nah, ini banyak pertanyaan. Secantik apakah itu pohon, Ustaz, sampai itu dilarang dekati? Nah, banyaknya itu fasilitas yang disediakan oleh Allah kepada Nabi Adam dan Sayyidatul Hawa. Kenapa ada satu pohon tidak boleh dekati? Secantik apa itu, semewah apa, atau semenarik apa, sampai hingga akhirnya keduanya pun tergoda untuk mendekati, bahkan makan buah itu. Padahal sudah disediakan buah-buah yang lain lebih lezat. Nah, kalau penafsiran, ini penafsiran majasi. Dalam tafsir Isyari, kalau hadis syajarah itu, ini kalau kita pernah belajar sejarah ataupun dalam tarikh, itu disebut syajarah itu seperti pohon keluarga. Kalau di bahasa Inggris biasa kita pernah pelajari family tree, pohon keluarga. Nah, pohon itu diibaratkan keluarga. Jadi ada ini, ada akarnya, ada batangnya, ada itu. Sebut syajarah itu majasinya adalah sebuah pohon kehidupan. Jangan engkau dekati pohon. Bayangkan ini, di mana perumpamannya pengantin baru di malam apa lagi? Malam pertama. Saya mohon maaf karena saya tidak pernah malam pertama. Yang tahu kisah saya luar biasa. Saya di hari pernikahan saya setelah akad nikah langsung dilarikan ke rumah saya. Oh, kasih masuk. Bukan saya tidak berhubungan. Jadi saya tidak ada malam pertama. Sehingga agak jinggung. Saya tidak tahu peristiwa ini. Ya. Jadi yang dimaksud syajarah di sini sebagai seorang suami istri dilarang berhubungan, dilarang melahirkan keturunan. Bayangkan, karena di sini muncul pertanyaan, sehebat apa sampai kenapa itu semuanya banyaknya fasilitas tapi tetap saja. Nah, yang dimaksud dalam tafsiran dalam Isya itu keduanya kalau bilang tidak ada malam pertama, berarti siapa yang menikmati ini tafsir majaznya. malam pertamanya? Ya Allah alam, apakah betul di surga nanti itu kita lihat ada syajaratul khuldi, pohon khuldi, karena itu cuma gambaran disebut dalam fikir untuk itu perkiraan. Ya, fawaswasa, kemudian siapa yang membisikkan ini? Fawaswasa lahum syaitan, maka di sini asyaitan adalah iblis. Fawaswasa lahum syaitan, maka keduanya diberikan waswas, dibujuk rayu, liyubdiya lahuma, agar apa yang
mawuri anhuma, apa yang tertutup daripada keduanya itu ditampakkan, diberikan penjelasan. Min sawatihima, itu dari Al-Quran. Jadi yang setelah Nabiullah Adam dan Sayyidatul Hawa digoda oleh iblis, maka mereka tergoda, maka mendekati, ya kalau di surah Al-Baqarah itu dia mendekati pohon itu kemudian memakan buahnya. Apa yang terjadi? Liyubdiyalahuma, maka tampaklah daripada keduanya maulia, apa yang harusnya tertutup, tampak semua dari tubuhnya. Min sawatihima, kedua dari aurat keduanya, jadi tampak semua aurat-auratnya. Wa qala, dan Syaitan berkata, ma nahakuma, tidaklah kalian berdua dilarang, rabbukuma, dari Tuhan. Ini godaannya. Apa sih godaannya iblis? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah, sebenarnya Tuhan tidak melarang kalian mendekati pohon ini, illa, kecuali antakuna malakaini, supaya kalian tidak menjadi malaikat. Itu coba godaan iblis. Dilarang kau memang makan buah ini, karena ini disebut pohon abadi. Makanya kenapa disebut khuldi, itu abadi. Makanya mohon maaf, suami istri itu abadinya dia kalau dia sudah memiliki penerus, karena itu istilahnya dia penerus kebaikannya. Dia sudah meninggal, ada lagi anaknya, anaknya nanti lagi, makanya itu yang disebut khuldi, terus kekal kebaikannya. Ya. Makanya sampai detik ini kalau belum diberikan amanah oleh Allah, diberikan anak, minta terus sama Allah. Seperti Nabi Zakaria sampai sudah umur 80-90 tahun. Nabi Ibrahim, itu kan berumur suami, minta terus sama Allah sampai diberikan keturunan. Inilah disebut penerus-penerus kebaikan. Kata iblis, tidak mau kalian dijadikan malaikat kekal. Tuh. Wa takuna minal khalidin, atau kalian kekal di dalam surga. Wa qasamahuma, dan dia bersumpah kepada keduanya, inni lakuma laminan nasihin. Apa kata iblis? Saya jadi penasehat kalian, saya nanti yang menjadi saksi. Saya makan. Fadallahuma bigurur, maka iblis ini membujuk mereka keduanya dengan tipu daya. Falamma zaqa syajarah, ketika kedua makhluk ini mencicipi itu syajarah, buah pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, maka semua auratnya yang tadi dia menggunakan pakaian itu dihilangkan oleh Allah, tampak semua auratnya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima, dan mereka pun mulai berdua menutupi aurat-auratnya. Min waraqil jannah, mengambil daun-daun di pohon itu, mengambil daun-daun yang ada di surga, menjadikan pakaiannya menutupi. Wa nadahuma, dan menyeru mereka berdua, rabbuhuma, kepada Tuhan mereka, alam nahkuma, apakah aku tidak melarang kalian berdua antilkuma syajarah, dari pohon itu. Wa aqul lakuma, dan aku telah mengatakan kepada mereka, inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Allah sampaikan syaitan itu adalah musuh yang paling nyata. Ya, kita sudah masuk ya. Masya Allah. Membahas hal ini, Allahu a'lam bishawab.